Oke, kembali lagi di Step Back. Kali ini gue udah ada bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Dia dulu ikutan di acaranya 3x3 Mandiri tentunya. Siapa lagi? Dia adalah Hillary Jesselyn. Woo! Yeay. Apa kabar Hillary? Baik Kak. Baik ya. Oke, kegiatan apa sekarang nih? Sekarang sih lagi ada Cakra Cup. Oke, Cakra Cup. Oke. Terus kemarin baru selesai Siskap. Main di Siskap. sekolah. Nih kamu kayaknya tiap bulan berapa kali sih ikut kompetisi? Sebulan tuh berapa kali yang diikutin kompetisi? Kurang tahu sih. Kurang tahu, Cuma tapi kayak- tapi selalu rutin ya. Iya. Ini nggak ada libur pasti ya? Nggak ada, dari DBL sampai sekarang masih belum break. Belum break ya? Belum. Gila. keren. Oke, aku mau sedikit mundur nih sebelum kita ke fase yang kayak sekarang. Berarti kamu kan pernah nih dulu nih waktu masa kecil. Sebelumnya olahraganya dari dulu udah basket atau gimana? Dulu pas umur 5 main futsal. Hah, futsal? Iya, main futsal dulu. Seriusan futsal? Oke. Tapi Terus cuma main-main doang sih main-main sama doang? keluarga. Oke, sama keluarga. Terus lapangannya itu sebelah-sebelahan sama lapangan basket. Oke. Terus ketemu dulu kan papa ngelatih pas SMA. Jadi Oh. ketemu anak buahnya. Nah, nih sedikit cerita nih, ternyata papanya pelatih. Oh my god. Iya, terus lanjut. Terus ketemu anak buah papa kan, bikin klub namanya Cakra Sakti. Yang sampai hari ini kamu di situ. Iya. Oke. Jadinya ayo ikut. Ikut berarti udah lama juga tuh klub ya? Ya udah Cakra. hampir 10 tahun ya. 10 tahun ya? Main basket. Main basket ya. Oh, jadi cuma gara-gara nih satu tempat yang sama terus kamu ngelihat kayaknya lebih keren gitu deh. Iya, soalnya Terus lo pindah. iya, saya main futsal kan cuma main sama keluarga kan. Terus Oke. cuman seminggu sekali main futsal gitu rame-rame. Terus lapangan sebelah kayak seru banget, mereka Iya, pada iya. main rame-rame Ah, gitu ah, kan. ah. Jadi pengen ikut. Terus Oh, itu umur berapa tuh waktu pindah? umur 7 tahun. Oke, 7 tahun. Berarti yang mengenalkan basket sendiri itu bukan papa ya? Bukan. Cuma papa coach aja di situ. Bukan juga. Oh, sebelumnya belum. Sebelumnya nggak coach di situ. Oh, gitu. Cuman ketemu anak buahnya kan, Ah, dia minta tolong gitu. Oke. Papa boleh tolong ngelatih di situ gak gitu. Hmm. Dia bantuin. Soalnya dia Bantuin. mau pergi ke Lombok kan, mau kerja. Oke. Jadi minta tolong. Terus jadinya akhirnya ikut. Oh, tuh fun fact-nya baru ada di podcast ini. Oh, ternyata kayak gitu ya. Nah, perjalanannya sampai sekarang, otomatis kamu sudah kurang lebih 10 tahun ya di Iya. basket ya. Jatuh bangun sudah kamu rasain. Tentunya dari SD, SMP, sekarang udah SMA ya. SD, karir di basket apa yang tertinggi? Ada nggak? Juara apa gitu? Pas Udah ikut SD kompetisi sih, nggak? Udah ikut kompetisi, cuman ikut perbasi doang. Oh, oke. Cuman ya ke Jurkot ya sekarang. Iya, ke namanya, Jurkot. ya. Iya. Terus dulu main di sekolah doang. Oh, Terus gitu. kalau di sekolah yang lama, mainnya cuma 1 cup doang. Setiap tahun satu cup doang. Oh, gitu. Iya. Iya. Main di SPH Cup. Oh, SPH Cup. Oke. Waktu masuk SMP? Waktu masuk SMP bentar doang, 1 tahun udah COVID. 1 tahun 1 tahun 2 tahun udah COVID. Wah, itu berat tuh. Tapi karena kita kan temenan nih di Instagram nih. Aku lihat postingan kamu waktu Covid tuh kamu tetap tuh latihan tuh. Iya. Ngedrill tuh, ball handling. Terus pakai apalah bola tenis lah ya gini. Terus kuliatin, gila anak serius banget. Itu siapa yang memotivasi kamu untuk latihan seperti itu? Aku lihat di IG kan ada Kari juga latihan. Iya, Kari kan kayak gitu tuh. Kayak gitu latihannya, Iya, makanya kayak gitu. ayo ikutin bikin video. Bikin video, iya kan selama Covid tuh aku lihat kan suka kepo-kepo gitu kan kuliatin. Wah, ini parah banget nih orang latihannya gini. Oh, ternyata termotivasi karena itu. Iya. Karena bosen juga kali di rumah kan ya. Bosen mau ngisi waktu, mau ngapain nih? Oh, ternyata latihan tuh. Akhirnya membuahkan hasil. Setelah Covid kamu masuk SMA. Nah, ceritain dong pas di SMA, apa aja sih yang kamu raih? Tahun berapa ya? Dari 2000 berapa? 21 ya? 2021. Pas tahun itu Cakra lagi naik. Oke. Kan kita latihannya udah mulai tambah gila latihannya. Iya. Seminggu bisa 3 kali atau Seminggu 4 kali. Oke. Terus 3 jam. 3 jam. Oke, Iya. oke. Terus udah gitu kita ikut Cup Budi Luhur Oke, BLC Budi Cup Luhur, iya. ya. Terus ikut Depok juga. Oke, Terus berarti udah mulai ikut dua-duanya- banyak kompetisi nih. Dua-duanya juara. Dua-duanya juara. Iya. Luar biasa. Berarti Cakra ini dari kalau nggak salah 35 orang tadi ya waktu pertama kali. Iya.
Sampai sekarang? Sampai sekarang udah 300 lebih. Buset, di ke sekolahan. Parah tuh kalau bubar macet tuh. Kayak bubaran sekolah. Oke, nah terus kan waktu SMA kamu ngeklub, terus kejuaraan di SMA ikutan juga nggak? Di sekolah? Di sekolah masih belum sih, ikutnya DBL doang. Oh, DBL. Nah, ini menarik nih, DBL. Karena waktu di DBL sendiri, kamu salah satu yang diberangkatkan ke Amerika nih ya? Iya. Bareng sama sebelumnya kalau kalian nonton sama Coach Bayu, itu bareng Coach Bayu ya? Iya, bareng Coach Nah, Bayu. ini juga nih salah satu alumninya nih. Ceritain dong sedikit, gimana sih caranya sampai bisa kepilih? Di camp kan ada camp dulu kan Ada camp. sebelum ke-12 itu. 5 hari, terus itu latihannya setiap hari. Latihan tiap hari? Iya. Berapa jam tuh? Sehari? Sehari full. Sehari full? Iya. Cuman kayak pagi latihan, terus balik, terus Oke. istirahat bentar, terus latihan lagi sore. Jadi Luar biasa. jadi harus Terus? benar-benar jaga kondisi banget. Kayak Tidurnya gitu, harus oke. pagi, terus harus minum vitamin, takut sakit kan. Di sana aja banyak yang sakit, Kak. Waktu di sana, bentar. Waktu sebelum dipilih 12 keberangkatan itu ada berapa orang yang seleksi? 120. 120? 120 cewek, 120 cowok. Buset, dan kamu salah satu dari 12 yang diberangkatin itu? Iya. Wow, parah. Berapa hari training camp ya? Training camp. Sebulan? Yang udah Yok, dapet ya. pokoknya belum. Yang dari 120 Yang penyusutan. 120 seminggu. Seminggu, akhirnya mulai dipanggilin tuh nama-namanya. Ya, dia seminggu kan dari 120 dikurangin ke 50. 50, Terus 50 oke. dikurangin 24. Terus 24. 24 baru 12. Luar biasa. Luar biasa. Parah. Nyangka nggak? Expect nggak bakal dapet dari 120 loh? Tadinya nggak begitu nyangka sih. Enggak. Soalnya banyak alumni DBL All-Star yang tahun lalu sebelumnya itu Ikutan masih lagi. ada Masih di ada? saat ini ya. Jadi ada kayak Kayak penasaran mereka ya. Kok kenapa Kayak- nggak kepilih nih? kayak masih 7 orang yang dari tahun lalu. Tahun lalu masih ngotot mau ikutan. yang kayak menurut pasti masuk gitu, ada kayak Oh, 7 oke. orang. Jadi slotnya tinggal dikit. Oke, nah bisa ceritain nggak setelah diseleksi dari sampai 50, 24, terus 12, tiba-tiba nama kamu dipanggil, apa yang kamu rasa? Aku kaget banget sih, soalnya Mau nangis gitu? iya, kaget banget Kak. Soalnya dipanggil terakhir namanya. Terakhir? Terakhir. Itu udah 11 kan, terus Iya. 12 pulang aja deh. Iya. Atau nggak mikirnya kayak gitu. udah WA apa nih udah, mah nggak dapet lagi, jemput sekarang ji. Gak tuh ya? Tiba-tiba dipanggil. Iya, soalnya Terus? ada temen Ai satu timnas. Oh, timnas? Masuk timnas, cuman dia nggak masuk. Yang Ai kan Ya udah ampun. kan kita form circle gitu kan. Aha. Terus Ai udah kayak terakhir nih dia Udah yang pasti masuk. dia nih, Iya, timnas. terus dia timnas. Oke. Tahu-tahu Ai yang dipanggil kan namanya. Astaga, gila. Luar biasa. Terus gimana tuh? Ibaratnya pencapaian 10 tahun kamu di basket tuh kebayar ya? Iya kan? Iya, itu aja Kebayar banget ya? sebelum campnya aja latihannya gila banget. Ya nggak usah camp, kamu latihan tiap hari kan gila latihan. Tiap hari aku liatin di lapangan, lo di rumahnya gue liat, latihan mulu nih orang. Gila ya. Tapi emang kalau aku sih ngelihatnya kayak Hillary gini bisa sampai ke tahap itu adalah kerja keras. Jadi latihan, kerja keras, sama disiplin. Intinya itu aja sih. Karena apapun bidang kalian olahraga, kalau kalian nggak disiplin juga percuma ya. Iya. Iya kan, disiplin sama ngelawan diri sendiri. Maksudnya dalam arti sebelum kita mau berlatih kan kadang-kadang kita bangun tidur males ya. Iya. Iya kan, Pasti. males ngebangun momen ya kan. Iya. Pokoknya besok jam 7 harus lari. Di jam 7 nih, ntar aja setengah 8 lah alarm lagi. 15-an tuh ya. Soalnya kayak gitu kan. Iya. Harus ngelawan diri sendiri sebenarnya. Nah, bisa berbagi nggak kepada rekan-rekan di step back sini kerja keras apa sih yang kamu bangun bisa sampai ke titik seperti ini? Bisa dibagi nggak? Latihannya harus rutin, terus harus latihan penguatan juga. Saya banyak yang cedera kan sekarang. Latihan utama terutama kaki lutut. Ada latihan khusus nggak? Kaki sama lutut bisa dikasih tahu mungkin ke rekan-rekan nonton step back? Cuman squat sih. Oh gitu. Iya, squat Oke. 60 kali. 60 kali? 6 set. 6 set, Satu oke. Satu set 10. kali. Iya. Oke, tuh dengerin, jangan main Mobile Legend doang. Oke gitu. Terus pola makan dijaga nggak?
Apa aja masuk? Apa aja. Apa aja ya? Iya. Berarti makan masih enggak lah ya? Enggak. Yang penting disiplin latihan juga ya. Ada teknik khusus nggak kalau misalnya latihan, apa sih pertama kamu fokusin? Lebih ke ball handling atau lebih ke 2 point atau 3 pointnya, atau kamu kombinasi? Soalnya aku lihat Instagram kamu nih banyak bentuk latihan sebenarnya. Tapi kan itu sebenarnya kamu post kan yang udah random aja nih. Iya. Sebenarnya tingkatannya gimana tuh pencapaiannya? Apa yang pertama kali kamu latih? Dari dulu sih aku latihannya dribbling. Ball handling tuh Iya, penting ya? iya. Oke. Terus sekarang udah mulai ke shooting. Soalnya Shooting masih diomongin lah, 3 point kamu parah. 3 pointnya parah, iya. Terus kalau 2 point ini nggak mid range kamu mikirin nggak 2 point? Karena kan kadang-kadang orang main di dalam mid range sih banyak yang jelek nih, 3 pointnya tapi banyak yang bagus. Kepikiran nggak? aku sih 3 pointnya lebih jarang masuk, kalau 2 point udah lebih mending. Oh 2 point mas, itu ya? Jadi latihannya lebih ke 3 point. Oh berarti gue salah nih ngeliat videonya nih. Masalahnya 3 pointnya mulu masuk. Iya. Oh oke. Nah terus disiplin waktu. Kira-kira jam berapa mulai latihan? Jam 4. Jam 4 pagi? Jangan. Kira jam 4 pagi. Buset. Mau ngapain? Kobe. Ih, makanya Kobe Bryant dong. Jam 4 pagi gila udah ada di udah ada gym gitu. Jam 4 sore. Jam 4 sore, ya ampun udah gitu kan. Gila jam 4 pagi serem banget latihan. Jam 4 sore. Pertama kali yang dilatih apa biasanya? Jam 4 sore. Langsung syuting sih. Langsung syuting. Iya. Stretching dulu nggak? Stretching dulu, pemanasan. pemanasan, terus udah langsung syuting. Oke, sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 6, jam 7, terus 2 jam? makan. Iya. Tiap hari? Enggak tiap hari sih. Enggak tiap hari, oke. Gak soalnya ntar pada ngikutin tiap hari tuh gak ada istirahatnya, cedera ya kan? Iya. Kata Hillary katanya tiap hari mah. Itu salah. Enggak tiap hari, enggak tiap hari ya. Berarti seminggu berapa kali? 3 kali seminggu. Seminggu 3 kali. Tuh, jadi Hillary ini berbagi tips gimana sih pengen sampai ke level kayak dia. Walaupun dia pun masih belajar saat ini ya. Tapi seenggak-enggaknya sudah diberangkatkan ke Amerika itu udah pencapaian luar biasa sih menurutku. Parah. Keren. Oke. Selama di Amerika apa yang didapat dari sana? Ada yang beda nggak antara coaching klinik di sini sama di sana? Latihannya di sana beda sih. Ada satu Michael Lancaster itu latihannya bagus banget kak. Bisa kita lebih detail? Dia latihan ball handling. Oke. Cuman pakai kayak medicine ball kecil gitu. Oke. Jadi dia ajarin tangan kiri sama kanan itu harus beda. Kan biasa gitu. kadang-kadang orang dribble kanan, kirinya ikut kayak Iya, agak sama kaku gitu. Iya, sama ininya. Tensionnya Dia- sama tensionnya. Dia ajarinnya harus beda. Jadi yuk Oh gitu. dribble kanan, kirinya bisa ngejaga misalnya kayak gitu. Oh, Terus dapat dia- tuh kayak gitu-gitu ya. Iya, terus dia ajarin kayak kalau dribble masuk kolong misalnya, you punya shoulder harus turun, bukan jongkok kakinya tapi shouldernya yang turun. Oh, berarti Iya. ini. Oh, Soalnya pemain NBA ilmu kayak lagi gitu. tuh. Iya, ilmu lagi tuh berarti tuh. Mereka drive-nya semua miring badannya. Iya, benar. Shouldernya turun. Shoot ada nggak? Apa? Dikasih tahu? Di itu sih lebih ball handling, terus Oh, baru ball kayak lay up gitu. Terus dia ada mat-nya, specific mat gitu, Oke. buat ajarin footwork juga. Oh, oke. Berapa lama sih di Amerika kemarin? 12 hari. Ih, lumayan 12 hari. Iya. Lumayan udah gitu sempat ini ya. Main juga kan di sana? Iya, ada Sempat- turnamen. Ada turnamen juga kan? Mm-mm. Gimana beda nggak kompetisinya sama di sini? Lapangannya bagus banget sih kak. Tuh. PR untuk kita semua. Bahwa bikin lapangan yang proper ya. Iya. Harus kayak gitu ya. Terus ada AC kan enak, Wah, dingin. Bener-bener banget. Asik. Iya, ini kita di gor gerah gini. Belum nyampe aja udah panas. Ini udah panas banget. Oh iya benar. Itu juga harus diperhatiin. Berarti ini PR untuk kita semua khususnya. Oke, lapangan bagus. Terus otomatis tempat ganti, kamar ganti juga Bagus juga tempatnya. bagus juga kan. Kamar mandi nggak ada pesing-pesing deh. Wah keren. Nah selama di sana ada ini nggak problem dengan makanan?
otomatis nyari nasi kan. 12 hari. Ada kok nasi. Nasi kita ada? dipesenin sama kakaknya kan, terus ya dikasih nasi kok. Oh. Kita aman lah ya kalau iya, makanan lah ya. makannya pada ekspres mulu tapi jadinya. Iya. Nah, terus pengalaman selama di sana mengikuti training camp 12 hari ya. Ini ibaratnya putra-putri tanah air terbaik lah yang dikirim ke sana. Apa yang kamu dapat dari masing-masing pemain peserta yang ikut di sana? Apa yang kamu nilai dari teman-teman kamu di sana? Apa yang kamu dapat ilmu di sana dari mereka? Mereka lebih hustle sih mainnya. Oh, lebih gitu? kuat ya. Terus mereka kayak yang tipe orangnya yang kayak pokoknya nggak mau menyerah gitu. Bola kayak udah pokoknya iya, nih let's main. Iya gitu. Mindsetnya gitu. Udah kayak gitu tuh ya. Iya. Beda sama waktu di sini ya. Iya beda. Pas di sana udah itu ya. Wah gila. Kangen gak sih untuk balik lagi? Kangen dong pasti. Oke. Nah, terus di sini aku lihat datanya sendiri ya. Ini juara 2 City Final Mandiri 3x3 tahun lalu berarti ya? Iya, tahun lalu. Sempat dapat juara Asia Pacific Basketball Youth Cup. Nah, ceritain dong. Yang pertama dulu deh, yang 3x3. Pada saat itu juara 2. 3x3 itu waktu itu main di sekolahan, bawa nama sekolah aku, Bunda Mulia School. Bunda Mulia School. Iya, terus dan tuh paling ngotot kamu main di situ soalnya. Iya. Dan ketemu salah satu figur pemain basket juga, Richard Vincent ya. Iya, ketemu. Setelah kamu yang dari kecil dulu foto sama dia, terus ketemu lagi udah besar ya. Oke. Nah, dari 3x3 sendiri Bang Mandiri, kamu lihatnya apa? Kompetisi 3x3 ini sebagai apa nih? Yang kamu lihat dari kacamata seorang Hillary. Bagus gak sih acara kayak gitu? 3x3 seru sih. Seru ya? Tapi kayak kalau 3x3 beda sama 5-on-5. Oke. Harus lebih latih endurance ya. Soalnya mainnya kan capek ya langsung. Betul, tight banget kan? Iya, Ketat langsung, banget. Iya. Terus waktunya juga cepet, jadi harus 10 menit. Ya, betul. Terus harus mikirnya cepet. Benar. Ya, think fast ya. Berarti antara defense ke offense tuh cepet switch-nya ya. Terus kan gak ada pelatih juga kan? Gak ada. Jadi harus lebih pintar lah, pokoknya mainnya harus lebih pintar. Bener. Harus bikin strategi sendiri. Bener, sama temen tuh ya. Iya, berempat tuh harus mikir. Harus kompak juga. Harus timnya. Kompak. Tuh buat kalian yang nanti di grand final dengerin tuh tips-tipsnya dari alumni 3x3 tahun lalu. Tapi juara 2 tahun lalu cukup puas nggak? Apa? Aduh harusnya 1 nih. Sebenarnya itu hampir menang sih Kak. Nah itu dia, aku lihat tuh di situ tuh. Apa sih yang bikin waktu itu kendalanya apa? Itu lawan teman aku sih Kak. Oh pantesan. Jadi udah sering main tuh ya. Jadi dia udah ngebaca nih. Kamu udah mainnya kayak gimana? Oke. Kita udah agak tahu ya. Saya latihan bareng juga itu. Satu tim Cakra. Iya. Itu. Dua pemainnya anak Cakra. Oke, terus untuk yang dapat juara di Asia Pacific Basketball Youth Cup bisa sedikit cerita? Di Asia Pacific Youth Cup itu aku udah main 2 kali. Main 2 kali. Satu di tahun 2017, satu lagi lama 2019. Juga. Oke, 2019. Dan dua-duanya juara 1. Luar biasa. Posisi apa sih kamu? Point guard ya? Iya, point guard. 1-2. Apa satu aja? Bisa Satu di mana aja switch sih. ya? Ditukar-tukar kadang-kadang aku main posisi 4 malah. Hah? Waktu Posisi itu 4? iya pas Prapopnas aku main posisi 4. Wah, seru juga tuh. Tapi gimana tuh? Cara nge-switch-nya antara kan beda ngedrill ya. Antara latihan 1 sama 2 mungkin sedikit sama. 4-5 nih kan rada beda nih. Tuh gimana tuh? Ada ini khusus nggak? Latihan khusus nggak? Enggak juga sih Kak. Enggak. Udah dijalanin aja. Udah jalanin aja. Ya pokoknya nggak ribet lah ya, udah tahu di switch keempat. Oh yaudah deh, santai, kasih aja nih. Tapi pas Prapopnas itu emang aku ditaruh di posisi 4, latihannya polanya jadinya main di posisi 4 gitu. Jadi udah latihan di posisi itu. Jadi udah tahu sih. Oke. Iya. Terus akhirnya juara Popnas 2023. Yeay. Mantap. Bisa sedikit cerita gimana tuh? Kemarin kita ada training camp sebelum pergi ke Popnas ke Palembangnya. Kita ada training camp 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan kita latihan setiap hari tuh. Oke. Dari jam 8 pagi latihan, terus habis itu sorenya latihan lagi. Nah ini kan banyak banget nih latihan sebulan, training camp seminggu, 2 minggu ini. Sekolah gimana?
Apakah sekolah mengizinkan? Soalnya pasti yang nonton juga penasaran dong. Hah, sebulan? Gimana caranya tuh sebulan? Berarti kan nggak boleh sekolah kan? Iya, nggak boleh. Itu gimana? Ada kebijakan nggak? Sebenarnya boleh sih. Coachnya Boleh. kasih izin pulang. Cuman kan Ya, jauh. capek lah. Terus capek ya jauh. Capek lah, Sekolah jauh. aku kan jauh dari Ah, ah. Ragunan kan. Iya, ini di Ragunan ya? Iya, ini di PPOP. Oh, PPOP ya. Buat kalian yang nggak tahu, PPOP tuh jadi kayak itu ya, sekolah atlet lah ya. Iya, Sekolah atlet di sana di Ragunan. Finalis tahun ini. Hah? Grand finalis tahun ini. Anak-anaknya nggak usah heran lah. Orang atlet gitu. Oh, berarti sekolah mengizinkan dapat privilege dari sekolah. Iya, soalnya kan aku di sekolah juga emang scholarship. Oh, Iya. oke. Jadi ikutin ya. Sebulan 2 bulan madol. Kalian gak naik kelas. Kalau dia kan scholarship. jadi ikutin. Jadi kita lihat dulu ceritanya. Kenapa dia boleh diizinin? Oh, ternyata scholarship. Itu dapetnya dari mana? Gimana? Bisa sedikit cerita nggak? Supaya anak-anak yang nonton nih, gimana sih cara ngedapetin scholarship? Bisa sedikit cerita? Gimana tuh? Bunda Mulia sekarang juga masih offer scholarship sih. Jadi Oke. kalau ada yang mau tinggal Nge-apply. iya apply. Apply Ntar- berarti disertain dengan blueprint mereka waktu main zaman dulu tuh. Misalnya dari SD, SMP Eh, atau gimana? kayaknya ada kayak brochure-nya gitu. Hah? Ntar tinggal datang on that day. Hmm? Ntar ada tes-tesnya gitu. Oh, Terus BMS juga kasih scholarship-nya 100%. 100%. 100%. Ini berarti 100% nih. Iya. Gila, banyak banget. Gue bayaran lagi dulu. Udah gitu sering dipakai lagi duitnya. Jangan, gak boleh. Wah, gila. Nah, ribet gak sih ngurusnya scholarship? Enggak sih, sekolahnya dukung banget. Ini Sekolahnya sekolahnya dukung banget. Wah, enak banget ya sekolah Literally kayak gitu ya. sekarang aja ikut cup terus. Ikut cup terus? Iya, gak apa, dikasih, diizinin. Enak banget gak pernah sekolah berarti. Tapi jangan. Gak boleh. Pendidikan tetap nomor 1, tapi karena itu tadi masing-masing orang kan kadang-kadang ada yang lebih dominan di pendidikan, ada yang lebih ke ada yang edukasi, ada yang ke sport lah. Nah, kalau Jessica ini kan ibaratnya Jesslyn lebih ke sportnya nih dan disupport sama sekolah dan orang tua. Nah, ini unik nih, kita omongin sedikit nih orang tua nih. Sekolah kan udah scholarship nih. Iya. Dapat izin mau tanding kayak mau apa kayak pokoknya dapat izin. Mama papa gimana? Ngizinin nggak? Izinin pasti. Izinin ya. Mereka malah kalau aku tanding ikut pergi. Ikut pergi juga. Ikut pergi. Oke. Kemana aja ikut. Iya mana aja pokoknya Kecuali Amerika. Oh, yang ke Amerika nggak ikut ya. Iya. Nah, apa sih support dari papa dan mama? Karena banyak banget teman-teman kita di luar sana yang apapun bidang olahraganya ya, kadang-kadang kan kendala dari orang tua ya, tidak didukung dengan orang tua. Kamu adalah salah satu orang yang sangat beruntung nih, disupport sama kedua orang tua kamu. Apa sih yang ini dari mereka, yang mereka wanti-wanti, yang mereka kasih ibaratnya wejangan-wejangan supaya kamu ya udah kita support kamu, tapi kamu harus begini. Ada nggak kayak gitu? Gak Nasihat kayak gitu, ada nggak kayak gitu? Yang penting nilainya nggak fail, nggak itu doang. Iya benar masuk akal. Pokoknya harus tetap pass. Tetap ya, Iya. oke di atas rata-rata lah ya. Iya, di atas Di harus atas rata-rata lah ya. 60. Oke. Iya. Berarti mama papa mengizinkan, tapi lagi-lagi nilai pun harus dipikirkan. Iya. Ya, jangan main basket gimana nih nol. Iya. Parah banget ya kan. Kalau ini enggak ya, tetap ya. Mereka tetap ya. Harus. Oke. Nah, dengar-dengar kan si papa ngelatih juga ya? Iya, Ngelatih di Cakra. ya? Iya. Oke. Gimana peran seorang papa untuk seorang Hillary? Apa yang Hillary bisa sampaikan di sini? Peran papa. Papa motivate me buat kayak continue main basket. Oke. Terus dia juga selalu ajarin kayak basket itu bukan cuman sport doang, tapi Oke. you bisa belajar life lessons dari ini. Oke, you learn something lah. Yes. Oh, oke. You bisa kayak berteman, terus Oke. tahu personality orang juga dari basket. Ya, because this is about the team. Iya, ya kan? jadi kelihatan kadang-kadang kalau orang kayak maunya main sendiri misalnya, nggak mau passing. Terus kalau misalnya suka marah, pemarah juga ketahuan kan. Baca karakter jadi. Iya, jadi ketahuan Iya, dari bener. basket. Mungkin kalau dia suka main sendiri, banyak main squash kali dia.
Soalnya mainnya ke tembok. Jadi gak bisa disalahin dia. Atau kebanyakan main itu congklak ya kan. Apa dia bekel, main bekel. Main sendirian. Oh, oke. Jadi itu dari seorang papa mengasih motivasinya kayak gitu. Untuk seorang mama gimana nih? Mama gimana? Ngasih motivasinya apa sih? Seorang mama untuk Hillary. Kalau habis tanding misalnya aku udah capek. Ya paling mami bantu pijitin. Iya tadi mami sempat ngomong tuh. Pokoknya kalau udah capek sedikit pasti dipijitin karena lagi-lagi namanya orang tua itu selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak ya pasti ya. Apalagi mama juga takut kalau kamu cedera. Iya. Karena kan banyak banget ya teman-teman kita di luar sana, khususnya atlet-atlet muda banyak banget yang nggak bisa ke jenjang karir berikutnya karena tadi cedera kayak gitu. Wah gila, kita udah ngomong lumayan nih. Setengah jam ada ya? Deh. Wah, pasti banyak banget cerita di tahun depan tentunya kita bakal ada lagi nih Track3 Bank Mandiri. Cuman kan tadi kita sempat ngobrol ya. Kira-kira gimana nih? Di tahun depan kamu bakal balik gak buat Track3? Ada kemungkinan nggak? Kalau teman-teman Ayah mau ikut Track3 sih ikut. Oke aja lah ya. Gitu aja. Cuma sekarang kamu lagi fokusnya emang di konvensional basketball ya. Planning kamu ke depan rencananya basket konvensional 5-on-5 apa yang mau kamu raih setelah di BL mimpi kamu sudah jadi juara dan diberangkatkan ke Amerika, adakah kemungkinan untuk timnas? Tentu saja Ayah masih pengen masuk timnas. Itu ya mimpi, the next dream ya. Kita doain teman-teman step back, kita doain Hillary karena Hillary kalau menurut gua ya layak sih timnas. Bung Gendang. Pada Niko Sasi coba. Bani Rumala, aduh, kita sebutin nih teman-teman kita. Enggak, tapi emang dia ini banget sih. Passionnya tuh udah di basket banget. Aku lihat kamu, kita temenan udah lama juga kan ya. Aku lihat postingan-postingannya, tiada hari tanpa basket. Di saat teman-teman kamu sudah make up, dijemput cowoknya. Kamu lagi di lapangan, set pakai bola tenis gini. Yang lain teman-teman udah begini, set lagi nonton, pegangan sama cowoknya. Kamunya masih ini sih parah sih. Ini emang harus banget timnas ya, next level ya. Amin. Timnas. Hillary, thank you banget udah datang di Step Back juga sama mama papanya nih, kita ada di belakang sini. Pokoknya mama papanya. Thank you banget udah nemenin, udah ke studio kita SSS Track3 Mandiri. Sebelum kita tutup, pesan-pesan untuk teman-teman untuk datang nonton ke Grand Final Track3 Indonesia Mandiri yang bakal ada 7-8 Oktober di Citos. Ajakan dong buat mereka untuk nonton. Karena di acara keren banget pastinya. Pasti keren banget dong. Ayo guys nonton Grand Final Track3. Thank you. Oke, dan sebagai penutup terakhir, kasih motivasi untuk teman-teman di luar sana yang ibaratnya ingin meraih ke level seperti kamu, bisa diberangkatkan ke Amerika, bisa punya mimpi, disupport dengan orang tuanya, bisa nggak kasih buat teman-teman kita di sana? Kadang pasti susah, jangan pantang menyerah, harus tetap do what you want, you have to, gimana ya ngomongnya? Harus go through challenges baru bisa dapat something yang greater. Pokoknya intinya jangan pernah menyerah, apapun yang kamu mau raih atau cita-citakan itu tetap lakukan lah ya. Iya, pasti ada some steps yang susah, tapi habis itu pasti ada hasilnya. Nah, nih omongan juara nih kayak gini nih. Jangan gua udah gini aja, gua hidup emang udah begini lah, lu parah lu kayak gitu. Gak boleh, nih harus kayak gini nih, harus yakin dan terus bekerja keras. Jessica, Hillary, thank you banget ya. Jesselyn, sorry, ini gue lupa lagi nih gitu. Editor gue ngamuk. Hillary, Jesselyn, thank you banget udah datang ke studio kita. Sukses terus dan apapun mimpi yang diraih ke depannya akan dapat diraih. Amin. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan udah masuk timnas kali. Iya. Amin. Bye bye.